Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Kumala dari kelompok 10. Di sini saya sebagai penyaji pertama dan teman saya Joan Effendi Arepa sebagai penyaji kedua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi makalah kami yang berjudul audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama yaitu di sini ada pengertian untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian persediaan. Pengertian persediaan itu sendiri adalah bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya itu nilainya cukup material sehingga rawan dari pencurian ataupun tindakan penyalahgunaan. Oleh sebab itu, biasanya akun persediaan ini menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan oleh seorang auditor dalam pemeriksaan dan laporan keuangan. Sedangkan menurut PSAK yaitu nomor 14 halaman 14.1, halaman 14.2 dan 14.9 serta IAI tahun 2002. Di sini menjelaskan bahwa persediaan itu adalah aset. Maksud dari persediaan itu adalah aset. Yang pertama yaitu yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang selanjutnya dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk untuk digunakan dalam proses ataupun pemberian jasa. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Di mana faktor-faktornya tersebut yang pertama yaitu adanya persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi berbeda yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik itu menjadi sulit. Yang ketiga, seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda. Contohnya itu adanya perhiasan, bahan kimia, dan suhu cadang elektronik. Yang ketiga, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keuangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang selanjutnya yaitu persediaan beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima beberapa organisasi. Mungkin ini ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Selanjutnya ada bagian audit persediaan, di mana dalam bagian audit persediaan ini ada tujuan. Jadi tujuan audit persediaan ini adalah menyediakan asuransi bahwa laporan keuangan itu merupakan perhitungan secara wajar bahan baku, bahan dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya di dalam bagian audit persediaan ini ada audit siklus persediaan dan pergundangan, di mana dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus tersebut. Yang pertama yaitu mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua yaitu mentransfer secara internal aset dan biaya, pendapatan serta biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Yang kelima, menetapkan harga dan mengkomplikasi persediaan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke dalam prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan, di mana adanya di bagian ini ada prosedur analitis dan kemungkinan salah saji. Yang pertama yaitu prosedur analitis itu membandingkan persentase margin kotor dengan tahun yang sebelumnya, di mana pada saat membandingkan persentase margin kotor ini dengan tahun sebelumnya, kemungkinan salah saji yang akan terjadi, lebih saja atau kurang saja persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, membandingkan perputaran persediaan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Di sini kemungkinan salah saji yang akan terjadi yaitu persediaan yang usang mempengaruhi persediaan dengan harga pokok penjualan lebih dan kurang persediaan. Yang ketiga yaitu pada prosedur analitis ini membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya.
Jadi kemungkinan salah saji pada saat membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya itu lebih atau kurang saja biaya per unit yang mempengaruhi persediaan harga pokok penjualan itu sendiri. Yang terakhir pada prosedur analitis ini adanya membandingkan nilai persediaan yang ditambah dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji pada perbandingan nilai persediaan yang ditambah dengan tahun sebelumnya itu adalah salah saji dalam kompilasi biaya per unit ataupun perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang materi audit siklus persediaan dan pergudangan. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Johanna Pendi Harepa sebagai penyaji kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai penyaji kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Effendi Harefa, program studi pendidikan ekonomi konsentrasi akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kita yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama tentang audit siklus persediaan dan perdagangan. Baik, saya akan melanjutkan bagian fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Untuk perusahaan jasa, yaitu yang pertama persediaan barang dagang dan yang kedua persediaan lain-lain. Untuk perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan produk dalam proses, yang ketiga persediaan produk jadi, yang keempat persediaan bahan penolong dan persediaan lain-lain. Baik, di sini ada contoh satu kasus, yaitu kasus dari Pak Moch In, yaitu Pak Mickey Monus ini adalah seorang pahlawan lokal di Youngstown. Dia mengakuisisi sebuah apotek lokal dalam kurun waktu 10 tahun dan telah menambah 299 apotek. Parmor menjual berbagai produk rumah tangga, obat, resep dengan harga yang jauh lebih murah dari toko lainnya. Monus menggambarkan sebuah strategi perusahaan sebagai power buying, di mana Parmor menumpuk produk ketika pemasok menjual dengan harga yang sangat murah dan mengalihkan melalui diskon harga yang sangat tinggi. Sebenarnya harga Parmor sudah rendah sehingga perusahaan menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari biasanya. Jadi inti dari kasus ini kekurangan yang dilakukan Parmor untuk menutupi kerugian, yaitu yang pertama mengeluarkan faktur fiktif atas pembelian barang dagang, yang kedua membuat ayat jurnal fiktif untuk meningkatkan persediaan dan menurunkan harga pokok penjualan, yang ketiga menghitung terlalu tinggi serta menghitung 2 kali item-item persediaan. Untuk model pemeriksaan selanjutnya, model pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor itu yang pertama hanya mengamati 4 toko dari 300 toko dan memberitahu manajemen Parmor selama beberapa bulan dibuka mengenai toko yang akan dikunjungi. Yang dilakukan Parmor dalam menghadapi pemeriksaan auditor tersebut yaitu yang pertama, eksekutif Parmor melengkapi persediaan di keempat toko yang terpilih, tetapi mengalokasikan kenaikan persediaan fiktif ke 296 toko lainnya. Kecurangan tersebut akhirnya terungkap ketika agen perjalanan menerima cek Parmor yang ditandatangani oleh Monus yang membayar beban yang tidak berhubungan dengan Parmor. Agen menunjukkan
cek tersebut kepada atasannya yang ternyata adalah investor farmer, penjara selama 5 tahun. Monus dihukum 3 bulan penjara. Biaya kelalaian audit menyebabkan kantor akuntansi publik mengeluarkan biaya lebih dari $300 juta dalam pengadilan sipil. Baik, mungkin sekian hasil dari paparan presentasi kami untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang, kami dari kelompok 10 memohon maaf, dan mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan situasi secepatnya membaik sehingga kita dapat melakukan pertemuan secara tatap muka. Terima kasih.